Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon golden dan honey ini berumur 21 hari setelah tanam. Setelah dirambatkan pada ajir atau lanjaran, beberapa sudah sampai di ujung. Jadi bahkan sejak kemarin usia 19 dan 20 itu baru sudah ada 1, 2, tidak banyak tapi sudah ada yang nyampe di ujung lanjaran. Dan pada hari ini di umur ke-21 sudah mulai banyak yang seukuran ini. Jadi dia sudah hampir sampai di ujung lanjaran, kurang sedikit ada yang sudah melebihi. Jadi untuk 2 hari kemarin saya tidak upload video. Pekerjaan yang saya lakukan adalah merambatkan pohon melon pada lanjaran seperti ini, dan sudah hampir selesai, tinggal sedikit. Jadi biasanya saya pakai daun kelapa, kali ini saya pakai tali raffia. Jadi sama saja kalau menurut saya. Jadi tergantung kita suka yang mana, silahkan. Kemudian jeda 1 hari kemarin saya lakukan penyemprotan, tidak saya buatkan video, tapi hari ini saya sedang melakukan penyemprotan. Ikuti terus video ini, nanti setelah ini akan saya perlihatkan obat yang saya pakai dan campurannya apa saja. Bagi yang belum subscribe atau baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu. Barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat buat Anda. Ketika tanaman melon sudah pada posisi berdiri seperti ini akan memudahkan kita melakukan penyemprotan. Jadi ketika kita menggerakkan spray atau spuyer dari bawah ke atas, maka lebih mudah terjangkau oleh obat yang kita semprotkan, berbeda dengan posisi masih di menjalar di bawah. Jadi dengan posisi seperti ini pengobatan lebih mudah. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemangkasan ranting-ranting. Jadi kemarin pada saat merambatkan itu sebenarnya sudah saya buatkan video kemarin. Jadi kemana dari pohon sebelah ini. Jadi dari ketiak daun mulai nomor 1 sampai 5 sudah kita bersihkan dari tunas. Jadi nanti ini adalah tunas ke-6, 6, 7, 8. Nanti kita pilih calon buah terbaik, itu yang kita rawat. Tapi tidak semua ketiak daunnya sudah bersih seperti ini. Nah, yang sebelahnya ini masih banyak sekali. Jadi kemarin pada saat dirambatkan mungkin ini belum banyak yang tumbuh tunasnya atau masih terlalu pendek. Bisa jadi kemarin karena buru waktu, jadi mendahulukan pengikatannya dulu, merambatkan. Setelah ini harus segera dibersihkan. Ini saya ambil contoh gampang. Sebenarnya pakai jari aja bisa, nggak harus pakai gunting. Jadi ini harus kita buang. Kita hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dari pangkal pohon, 5 tunas ini ada calon buahnya. Ini semua kita buang. Pokoknya jangan sampai ada tunas dari pangkal pohon ini, dari daun 1 sampai ke 5. Harus dibersihkan. Misalnya muncul lagi, sudah dibersihkan, muncul lagi, bersihkan lagi. Harus bersih seperti ini. Kemudian untuk 6, 7, 8, 9 ke atas, ini sementara kita biarkan dulu. Nanti kita pilih yang terbaik antara 6, 7, 8. Kalau sudah muncul calon buah, baru nanti yang atas 9, 10 sampai ke atas terus dibersihkan. Kemudian nanti dipilih lagi dari 3 ini, bisa dipilih 2 atau 1. Kita pilih yang terbaik yang untuk dirawat sampai besar. Kalau pekerjaan ini cepat selesai, merambatkan batang pohon kemudian memangkas tunas, ini cepat selesai, maka bakal buah ini juga akan cepat besar. Karena biasanya kalau terlambat mangkas, nanti batang tunas yang di bawah tadi terlanjur memanjang, ada bakal buahnya juga
terlanjur besar, nanti akan mengganggu buah yang atas. Sementara kalau buah yang di bawah seperti ini yang dibuang ini, kalau ini dirawat, ini besarnya tidak maksimal, terus menggantungnya juga susah karena jaraknya terlalu di bawah. Jadi nanti pada saat digantung posisi buahnya akan menyentuh plastik dan itu akan mengakibatkan buahnya jelek nanti kalau terkena plastik, bisa-bisa tidak masuk kualifikasi. Memang pekerjaan membersihkan tunas-tunas seperti ini penting dan butuh cepat, namun tetap tidak boleh tidak boleh lupa untuk melakukan penyemprotan yang rutin dan teratur, apalagi di tahap-tahap seperti ini. Kalau kita terlalu asik membersihkan tunas kemudian mengikat batang melon karena kita melihat tanaman segar, kondisinya mulus, kemudian kita santai-santai, maka akan berakibat fatal. Jadi tetap yang terutama itu penyemprotan. Jadi kita antisipasi, mencegah jangan sampai hama atau penyakit menyerang. Kalaupun sudah menyerang, kita harus segera melakukan penyemprotan dan pemulihan. Jadi di sela-sela pemangkasan tunas-tunas ini kemudian merambatkan pohon melon ini, tetap tidak boleh lupa jadwalnya penyemprotan, karena itu yang lebih penting. Jadi penyemprotan tetap, intinya itu sambil, kalau mengikat batang ini nggak selesai sekarang, bisa dilanjutkan besok atau besoknya, yang penting kita usahakan secepatnya selesai. Tapi kalau jadwalnya nyemprot, ya kita pagi nyemprot dulu, setelah nyemprot baru melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Sekarang akan saya perlihatkan obat yang saya pakai untuk penyemprotan kali ini. Untuk fungisida saya gunakan antrakol. Antrakol ini dia sifatnya protektif atau mencegah. Jadi ini karena masih ada antrakol kemasan kecil, ini saya habiskan dulu rencananya untuk penyemprotan hari ini. Nanti kalau ini habis akan disusul atau digantikan oleh ini Zineb. Sama, ini juga protektif, jadi cara kerjanya sama-sama untuk mencegah. Jadi kalau untuk yang kemarin, yang sebelumnya atau jeda 1 hari, sekarang hari Sabtu, berarti hari Kamis kemarin saya gunakan yang ini, Kenosis. Ini kuratif, dia kuratif dan protektif, tapi yang utama kuratifnya. Jadi kalau cara kerjanya ini untuk membasmi dan memulihkan. Jadi ini kita selang-seling. Ini bisa pakai Bion M atau Ditan. Kalau Ditan bahan aktifnya mancozeb, dia sifatnya kontak. Tapi ini yang kalau Kenosis ini karbendazim, dia sistemik, tapi cara kerjanya sama, membasmi. Atau ketika jamur masuk, kita jangan pakai yang sifatnya mencegah, jadi harus pakai yang bersifat membasmi dan memulihkan kondisi tanaman. Jadi saya selang-seling, hari ini pakai untuk mencegah, nanti 2 kali pakai mencegah, 1 kali pakai untuk yang mengobati. Jadi 2 kali protektif, 1 kali kuratif, atau bisa selang-seling 1 kali protektif, 1 kali kuratif juga bisa. Jadi setelah kemarin pakai yang kuratif, sekarang pakai yang protektif. Kemarin di video yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita terus-terusan menggunakan yang kuratif, dampaknya apa, plus minusnya apa. Kalau kita selalu menggunakan yang protektif, plus minusnya apa, sudah saya sampaikan. Silahkan disimak video yang sebelumnya. Kemudian ini saya campurkan juga MKP, jadi kandungannya P dan K. Jadi memang cuacanya sangat terik pada siang hari, tapi terkadang tiba-tiba turun hujan, kadang sore, kadang malam, kadang juga siang. Jadi ini kita harus hati-hati menggunakan pupuk. Sebaiknya kita menghindari pupuk dengan unsur N, karena air hujan itu juga merupakan pupuk unsur N. Jadi kita tidak perlu menambahkan unsur N. Makanya saya pakai MKP, ini kandungannya P dan K. Ini fosfat 52%, kalium 34%. Ini supaya daunnya tebal, hijaunya hijau pekat, kemudian akarnya juga kuat. Jadi ini untuk memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit dan juga merangsang pertumbuhan bunga dan
buah, jadi supaya buahnya tidak mudah basang atau gugur. Ini adalah salah satu fungsi MKP. Kemudian saya pakai inseknya, saya pakai Abamectin kali ini, dan ini perekatnya energi stick karena sering turun hujan, jadi saya pakai perekat. Jadi saya pakai 1 sendok MKP. Ojo guys kuwi. Yo, 2 sendok antrakol. Tadi sudah 1 sendok MKP. Kemudian Abamectin. Dan perekat. Perekat ini sekaligus perata dan penembus, jadi dia tidak hanya merekatkan, dia juga meratakan dan juga menembus. Artinya kalau ada bulu-bulu halus yang melindungi tanaman seperti daun talas itu, kalau kena air kan dia tidak bisa tembus. Dengan perekat ini fungsinya untuk menembus lapisan bulu-bulu pada daun, sehingga dia akan cepat terserap oleh daun atau tanaman. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.